suara bagi kita semua. Kembali lagi di Sisutet melihat semua dari atas. Halo semua, perkenalkan, nama aku Iselin. Nama aku Hasna. Nama aku Cinta. Hari ini ada acara apa sih Kak? Kok rame banget? Nah iya rame banget nih Kak hari ini. Jadi hari ini tanggal 15 September 2023 sedang dilaksanakan debat calon ketua OSIS 2023-2024 nih guys. Wow, heboh banget Kak. Iya bener banget. Yuk teman-teman kita lihat keseruan debat calon ketua OSIS 2023-2024. Kegiatan debat Cakeos tahun 2023 secara resmi dibuka. Kita semua dukung Faizal. Gimana Cakeos yang keren? Cakeos yang keren. Jadi nomor 2. Hijau dapat 2. Dua. 1, ayo pilih Farel. 2, pilih warna biru. 3, coba nomor 3. 1, 2, 3, Farel selamanya. Cakeos nomor 3. Untuk selamanya kamu menjeru. Masa yang lebih hebat. Tak kuat hebat itulah dipandang. Pilihkan tidak nomor 4. Nomor 4 terkece. Yuk pilih nomor 4. Ayo pilih di kaca yang keren. Nomor 4 terkece. Yuk pilih nomor 4. Ayo coba si panda yang keren. 4. Taat kuat hebat. Secara warna kuning. Sehebat angka 4. Oh ame-ame kita cari permata. Ayo rame-rame kita pilih Areta. Areta Gogo. Areta Gogo. Siapa pilihan kita? Nah sekarang kita udah bareng Kak Aska makanannya nih selaku Ketua MPK periode 2022-2023 dan Ketua OSIS kita periode 2022 dan 2023. Hai Kak, apa kabar? Halo. Kita boleh nanya-nanya nggak nih kira-kira? Boleh. Oke. Pertama Kak Aska dulu ya. Oke. Mau nanya tentang perasaan Kak Aska setelah setahun menjabat menjadi Ketua OSIS yang akan digantikan oleh peserta yang sedang debat kali ini. Oke, aku seneng banget perasaannya tentu karena udah punya kesempatan buat berdampak di MPK OSIS dan tentu dampak dari MPK OSIS itu menjadi memiliki dampak disiplitas juga khususnya di SMN 1 Depok kali ini. Kayak gitu. Untuk Kanaya, bagaimana perasaannya menjadi Ketua MPK selama 2022-2023? Oke, gimana rasanya jadi ketua MPK sampai saat ini ya? Oke, sekarang kan aku sama Aska juga belum lengser, yang artinya kita masih menjabat. Terus sekarang udah ngeliat teman-teman kelas 11 yang berkesempatan untuk mau ngambil alih atau meneruskan kinerja kita selama setahun belakangan ini. Tentunya aku juga ngerasa bangga ngeliat hasil dari kinerja aku dan Aska selama ini yang menghasilkan teman-teman yang akan berkesempatan untuk menjadi ketua MPK atau ketua OSIS nanti gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua untuk Kak Aska, kan sebelumnya sudah pernah menjabat jadi Ketua OSIS nih. Terus sikap dan kemampuan apa sih Kak yang harus dimiliki seorang Ketua OSIS sebagai pemimpin? Oke. Being a leader menurut aku bagi menjadi 3 kategori. Pertama have visions, terus fokus, dan punya priority yang nantinya bakal punya efek positif buat Sivitas melalui MPK OSIS yang tadi aku telah sebutin.
Nah, pertama aku bakal bahas dari vision dulu. Nah, ketika punya vision dari problem-problem yang ada dan ketika sudah memiliki problem solve, next itu bakal harus digunain fokusnya untuk ngelakuin dengan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga itu priority. Kenapa memiliki priority? Karena ketika memiliki priority, hasil dari problem solving yang udah tadi dibikin, meskipun caranya bisa jadi berbeda, tapi at the end bakal memiliki hasil dan dampak yang sama buat Civitas melalui MPK OSIS, seperti itu. Jadi kalau aku simpulin, tadi punya clear vision, kemudian fokus dan priority. Ini tuh yang 3 aspek yang penting yang aku garis bawahi buat cocok untuk menjadi leader, kayak gitu. Terus untuk Kanaya juga sebenarnya kan udah pernah jadi ketua MPK. Oke. Terus sikap dan kemampuan apa sih Kak harus dimiliki seorang ketua MPK? Oke. Menjadi seorang pemimpin. Oke, sebenarnya aku setuju sama jawaban Aska tadi, tapi aku mau menambahkan satu poin yang menurut aku itu paling penting, yaitu emotional intelligence, yang dimana kita harus bisa berempati dan bersimpati dengan banyak orang, terutama Civitas Akademika Semansa yang tentunya menjadi teman-teman kita semua, terutama MPK, yaitu Majelis Perwakilan Kelas, yang dimana kita sendiri juga sebagai organisasi yang mewakili kalian semua dan menyampaikan aspirasi kalian semua kepada OSIS, lalu dilanjutkan oleh OSIS untuk direalisasikan seperti itu. Terima kasih. Yang terakhir, apa harapan Kaska sama Kanaya untuk pimpinan yang akan terpilih menjadi calon ketua OSIS nantinya? Oke, dari aku tadi as a leader, poin-poin yang tadi aku sampaikan semoga bisa dilakuin, dan juga dia memiliki cara-cara yang berbeda, karena of course permasalahan-permasalahan yang ada di MPK OSIS SMN 1 Depok tentu masih ada dan harus memiliki penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang at the end bakal memiliki efek yang baik, dan kita tentunya harapin sama-sama semuanya, termasuk aku pribadi, kayak gitu. Oke, buat aku berarti juga sama ya. Apa harapan aku untuk siapapun yang melanjutkan kepengurusan kita nanti. Kalau dari aku sendiri berharap bahwa Civitas Akademika Semansa ataupun elemen yang lain ada di Semansa itu bisa kembali percaya atau mengembalikan sepenuhnya kepercayaan kalian untuk MPK OSIS, sehingga kita juga dan teman-teman dan adik-adik semua yang akan melanjutkan kinerja kami akan menjadi termotivasi untuk lebih memaksimalkan apapun yang akan mereka kerjakan nanti. Terima kasih. Oke, baik, semoga harapan Kaska sama Kanaya untuk Semansa ke depannya bisa terkabul ya Kak. Amin ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Oke, Kakak boleh perkenalan dulu ya Kak. Halo semuanya, perkenalin aku Civitas Akademika, nama aku Ridwan Afiandito Permana Sakti dan aku dari kelas 12 IPA 3. Oke, di sini aku mau nanya-nanya tentang debat calon ketua OSIS yang lagi berlangsung nih Kak. Oke, boleh banget. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa kriteria menurut Kakak yang available untuk menjadi ketua OSIS nantinya? Oke, dari aku sendiri yang jelas ketua OSIS itu harus bisa membagi waktu. Karena sebagai ketua OSIS, dia itu memiliki tanggung jawab yang besar akan suatu organisasi. Karena dia kan pemimpin ya secara nggak langsung. Jadi aku mau si ketua OSIS ini yang nantinya terpilih bakalan bisa membagi waktunya antara sekolah, akademik, non-akademik, bahkan organisasi. Dan menurut aku sebagai ketua OSIS, dia harus bisa mempertanggungjawabkan omongannya nanti. Jadi kan ini sekarang kita lagi debat ya. Nah, di dalam debat ini kan dia pasti sudah mengungkapkan atau mengutarakan beberapa pernyataan, dan aku mau ketua OSIS yang nantinya terpilih ini bisa mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut. Oke, makasih banyak Kak. Untuk pertanyaan yang kedua, harapan Kakak untuk ketua OSIS yang akan terpilih nantinya apa Kak? Harapan aku buat ketua OSIS yang nantinya terpilih itu semoga kamu lebih aktif, karena aku pengen ngerasain impact secara langsung dari organisasi OSIS SMN 1 Depok. Kayak aku pengen ngerasain euforianya sebagai Civitas Akademika yang aspirasinya diwujudkan. Jadi aku harap ketua OSIS nantinya bisa memimpin dengan baik sehingga berjalan dengan maksimal. Oke, terima kasih banyak Kakak. Oke guys, sekarang kita sudah sama Civitas Angkatan 46 yang tadi sudah menonton debat Cakeos 2023-2024 nih. Kira-kira boleh perkenalkan diri dulu nggak? Boleh.
Halo semuanya, aku Fauzan Hidayat, biasa dipanggil Ujen. Aku mau nanya-nanya nih tentang debat Cakeos kali ini. Boleh gak? Boleh. Oke, menurut kamu kriteria yang cocok, yang baik untuk ketua OSIS selanjutnya itu gimana? Kriteria ketua OSIS yang cocok dan yang baik untuk periode selanjutnya, menurut aku dia harus memiliki sifat objektif. Karena menurut aku kepemimpinan itu sangat sulit ya kan, dan apalagi kita bakal ngatur sana sini, jadi kita harus punya sifat objektif dan juga menjadi role model yang baik bagi Civitas Mansa. Untuk harapan Cakeos selanjutnya itu gimana? Harapan aku untuk Cakeos periode 2023-2024 ini tidak mengulangi evaluasi selama kepengurusannya yang sudah terjadi pada tahun 2022-2023. Kira-kira kamu udah tahu belum yang mau kamu coblos itu siapa? Yang untuk coblos sih untuk saat ini masih belum tahu siapa yang pasti. Tapi aku udah ada beberapa nama yang bakal aku pilih. Oke, makasih ya untuk waktunya. Nah, sekarang aku udah bareng Civitas Angkatan 47 nih. Boleh dong kenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Asya dari kelas 15. Nah, sini aku mau nanya beberapa tentang Cakeos ini. Jadi yang pertama, kriteria Cakeos yang baik dan cocok menurut kamu tuh gimana sih? Menurut aku, kriteria Cakeos yang baik menurut aku itu yang bisa merangkul seluruh MPK dan OSIS, tapi juga bisa merangkul secara eksternal juga kayak Civitas Akademika dan Mamang dan lain-lain itu sih. Terus yang kedua, apa harapan kamu untuk ketua OSIS selanjutnya? Harapan aku semoga prokernya untuk kali ini, proker dari ketua OSIS yang sekarang, yang kedepannya bakal jadi lebih berinovasi lagi, terus abis itu menjadi lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Terima kasih Asya. Nah, selanjutnya sekarang kita udah bareng sama calon kandidat dari ketua OSIS tahun ini. Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Faiza Daudatul sebagai kandidat nomor 1 dari kelas 11-5. Halo semuanya, aku Dava Cahaya Putra dari kandidat 2 kelas 11-2. Halo semuanya, nama saya Muhammad Farel Fabian Zikri dari kandidat nomor 3 kelas 11-9. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan nama saya Divan Zafarin dengan nomor kandidat 4 dari kelas 10-5. Halo semuanya, kenalin nama aku Areta Nindya Rahman, calon ketua OSIS nomor urut 5 dari kelas 10-1. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama, apa sih hal yang ngebedain kalian sama kalian dari calon yang lain? Oke, kalau aku mungkin bisa dibilang hal yang ngebuat aku beda tuh dari pengalaman aku ya. Pengalaman aku soalnya cukup beda dari yang lain, dimana aku udah setahun juga ngejalaninnya, dan juga dari visi misi aku yang di highlight itu adalah bagian inklusifnya atau terbukanya. Ya, mungkin dari aku, karena sebenarnya aku sama Faiza, aku sama-sama punya pengalaman yang udah aku jalanin 1 tahun sebelumnya, dan ini aku ingin mengembangkan lagi supaya nanti aku juga punya pengalaman lebih gitu. Nah, kalau aku sih, aku bisa dibilang baru juga di OSIS SMA Negeri 1 Depok. Aku tidak punya pengalaman apa-apa, tetapi aku akan membuktikan kalau aku tuh pantas buat jadi calon pengurus OSIS. Kalau aku sendiri, aku pengen ngembangin bakat dan minat Civitas melalui potensi masing-masing, kemudian ingin mengoptimalkan budaya semansa demi semansa yang lebih unggul. Kalau aku memiliki pengalaman menjadi ketua angkatan di SMP saya. Kemudian aku juga pengen mengembangkan rasa kepedulian dan juga kemanusiaan, Civitas Mansa. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu persiapan apa sih yang kalian udah lakuin sebelum memulai debat Cakeos pada kali ini? Oke, kalau persiapan sebenarnya buat kita ini kayak cukup dadakan banget gak sih? Semuanya tuh dalam 1 minggu ini kayak berurutan banget. Kita baru dikasih tau hari Minggu, terus tiba-tiba Senin Selasa sudah buat visi misi, terus kasih tau deh yang lain guys, gantian sebutin tujuan kita. Terus sebenarnya kayak kita berlima juga sempat kaget lah, karena kenapa kita benar-benar shock terkait kedadakan informasi ini, dan kita juga belum bisa mempersiapkan secara lebih matang. Nah, kalau untuk persiapannya sih kayak lebih
kita semenjak bikin visi misi itu kita lebih mendalaman materi aja sesuai dengan visi misi kita, supaya pas debat itu kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan visi misi kita, apakah itu relevan dengan SMA Negeri 1 Depok dan apakah itu dibutuhkan oleh SMA Negeri 1 Depok. Gitu aja sih persiapannya. Untuk kesiapannya sebenarnya semua itu serba mendadak. Terus habis itu yang lebih kita tekenin sebenarnya di situ branding gitu sih. Untuk persiapannya sendiri, jadi selama seminggu ini tuh pusing, hektik dalam mikirin visi misi apa yang harus kita bawa di kepengurusan selanjutnya, terus juga proker inovasi, dan waktu buat survei itu gak ada mungkin ada tapi cuma sedikit, dan jadi surveinya itu kurang menyeluruh begitu. Tapi diharapkan visi misi yang kita bawa ini relevan dengan kondisi Semansa sekarang dan yang akan datang. Optimal. Terus untuk pertanyaan ketiga yaitu apa harapan kalian jika terpilih menjadi ketua OSIS selanjutnya di periode 2023-2024? Oke, kalau harapan tuh sebenarnya yang aku pengen bisa dapetin tuh kepercayaan pada Civitas sih, terutama kepercayaan mereka bisa percaya kalau misalnya segala visi misi yang aku udah ucapin selama debat itu emang bisa aku realisasiin. Nah, buat aku bisa sampai ke tahap itu tentunya aku perlu banget kepercayaan dari mereka. Jadi harapan aku ya bisa dapetin kepercayaan daripada Civitas. Sebenarnya aku lebih memilih untuk didapat kepercayaan dari Civitas. Tapi di sisi lain visi misi aku ini juga ingin membantu Civitas sepenuhnya buat menumbuh kembangkan kreativitas yang mereka punya. Nah, betul banget. Tentunya untuk merealisasikan visi misi kita semua tuh kita benar-benar harus mendapat kepercayaan dari Civitas. Civitas harus percaya dengan kepengurusan OSIS selanjutnya supaya kita juga dapat mengembangkan evaluasi dari kepengurusan sebelumnya. Terus juga harapannya ingin lebih mengoptimalkan budaya baik Semansa sih. Jadi Semansa di luar itu dikenalnya dengan budaya baiknya gitu. Kalau harapan saya sendiri tentunya semua visi misi yang saya rancang itu dapat terlaksanakan dengan baik, kemudian dapat menjalin kerjasama yang kuat juga dengan MPK, LOS dan juga para Civitas Semansa, kemudian dapat menumbuhkan mengoptimalkan fungsi-fungsi OSIS baik social controller, kemudian role model dan juga event organizer. Untuk pertanyaan nomor 4, seberapa yakin kalian nih sebagai Cakeos dengan visi misi kalian? Oke, sebenarnya bisa dibilang cukup yakin sih. Maksudnya kayak walaupun ngelangkai cuma seminggu, tapi itu semuanya kayak udah aku usahain semaksimal mungkin supaya visi misi aku ini emang relevan buat Civitas semuanya. Jadi kalau aku pribadi yakin dengan visi misi yang aku punya. Aku juga begitu, yang dimana aku nih benar-benar nentuin apa yang Semansa butuhin buat kedepannya, bukan hanya memikirkan latar belakangnya tapi juga kedepannya gitu. Ya, tentunya saya juga yakin dengan visi misi saya, karena untuk menentukan visi misi itu tidak mudah dan kita juga harus survei apakah yang dibutuhkan oleh Semansa, oleh Civitas dan juga MPK OSIS untuk kepengurusan selanjutnya. Aku juga yakin kemudian untuk membuat visi misi tersebut juga pasti sudah melakukan pertimbangan dan melakukan survei bagaimana sih yang diperlukan Semansa ke depannya. Jadi aku cukup yakin dengan visi misi aku. Saya juga yakin karena pada tahap proses pembuatan visi misi itu saya juga memikirkan keadaan lingkungan Semansa, dan juga saya harap dengan visi misi yang saya buat juga para Civitas dapat bersama-sama berkontribusi untuk mewujudkan Semansa yang unggul. Nah, di sini aku mau pertanyaan terakhir, yaitu gimana harapan kalian buat siapapun yang kepilih nanti? Oke, jadi pastinya siapapun yang kepilih nanti dia tuh bakal memikul tanggung jawab yang besar banget, terutama dia jadi pemimpin, bukan pemimpin OSIS doang tapi kayak pemimpin Semansa gitu kan jatuhnya. Jadi pesan buat yang nanti kepilih, aku harap dia tuh masih bisa tetap ingat kalau misalnya dia nggak sendirian, tapi dia di sini juga ada partner-partner kerja lainnya supaya dia nggak overwork dan malah overthinking sama semua hal. Jadi semangat buat yang kepilih nanti. Oke, buat yang kepilih nanti nih, kayak kalian yang kepilih nanti jangan ada yang nganggep pas sudah kalian kepilih kalian ninggalin tanggung jawab, karena seorang pemimpin tuh yang bakal memimpin kita semua, bukan hanya MPK OSIS, tapi keseluruhan yang ada di Semansa. Dan pokoknya intinya kalian gak boleh ninggalin tanggung jawab yang udah harus kalian pegang, gitu aja. Makasih. Oke, buat harapan yang kepilih nanti ya semoga dia bertanggung jawab atas visi misi juga yang dia tulis, dan juga semoga dapat membuat perubahan di SMA Negeri 1 Depok ini. Harapan aku untuk siapapun yang terpilih nantinya adalah bisa bertanggung jawab atas jabatannya, kemudian bisa memaksimalkan fungsi OSIS sebagai roda penggerak kebaikan Semansa. Harapan aku untuk siapapun yang terpilih semoga amanah dan bertanggung jawab atas jabatannya, kemudian memaksimalkan
usaha yang akan diberikan untuk berkontribusi positif bagi Spansa dan juga semangat karena jadi pemimpin itu pasti bakal super capek. Jadi semangat. Siapapun itu. Si Sutet melihat semua dari atas. Dadah.